Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai saat ekor ke-11 milik Otsutsuki kasta tertinggi muncul tepat di hadapan Boruto. Sejak awal, Boruto sudah mencoba berbagai jenis serangan untuk mencari celah pada tubuh monster itu, tetapi semua serangannya terpental tanpa hasil. Otsutsuki tersebut justru terus mengejek Boruto, mengatakan bahwa Boruto tidak akan bisa bersikap percaya diri seperti sebelumnya. Bahkan Kurama juga memperingatkan Boruto, hati-hati, yang ada di depanmu ini jauh lebih berbahaya daripada yang kau pikirkan. Boruto menatap sosok besar itu dengan wajah serius, lalu menggunakan Jougannya untuk membuka portal dimensi di atas kepala monster tersebut. Portal itu menarik ekor 11 dan Otsutsuki pemiliknya, membuat Otsutsuki itu marah karena Boruto berusaha menghilangkan monster miliknya. Otsutsuki kemudian mencoba menyerap portal itu menggunakan kekuatan Rinne Sharingan, dan portal tersebut langsung lenyap. Namun beberapa saat kemudian, 5 ekor dari monster itu tiba-tiba putus, membuat Otsutsuki terkejut. Boruto ternyata membuat strategi pengalihan. Dia sengaja membuat Otsutsuki fokus ke atas, sementara bayangannya keluar dari bawah tanah dan memotong ekor-ekornya menggunakan shiden hitam. Boruto asli muncul tepat di depan Otsutsuki dan hendak menusukkan pedangnya ke mata musuhnya. Otsutsuki melihat kemunculan Boruto dan dengan cepat mengubah rambutnya menjadi runcing, menusuk tubuh Boruto dengan keras. Namun serangan itu hanya menembus Bunshin. Boruto asli muncul lagi di depan wajah monster dan melepaskan Odama rasengan api yang menghantam mata ekor 11 hingga melukainya. Melihat salah satu matanya tertutup, Boruto langsung memunculkan akar kayu besar dari bawah tanah untuk menusuk bagian leher monster itu. Serangan itu berhasil menancapkan tubuh ekor 11 pada batang kayu besar tersebut. Melihat itu, Otsutsuki melepaskan serangan laser biru dari mulutnya yang diarahkan tepat ke dahi Boruto. Laser itu menghancurkan ikat kepala Sasuke yang dipakai Boruto. Kalau bukan karena ikat kepala itu, Boruto pasti sudah tumbang. Boruto melangkah mundur sedikit, menatap ikat kepala yang hancur sambil menarik napas panjang. Otsutsuki berkata dengan nada datar tetapi panjang, "Kau beruntung. Kalau penutup kepalamu tidak ada, kepalamu sudah berlubang. Dan aku mulai mengerti cara kerja kekuatanmu. Kau memang kuat, tapi ketika kau memakai kekuatan yang terlalu besar, nalurimu melemah sehingga serangan sederhanaku bisa mengenaimu." Boruto hanya diam sambil menatap monster yang tertancap di batang kayu. Ia lalu membuat segel di tangannya, dan akar kayu yang menusuk monster itu mengeluarkan api hitam yang menyala kuat. Api itu hampir membakar seluruh tubuh biju tersebut, tetapi Otsutsuki segera mengeluarkan elemen es dari tangannya untuk memadamkannya. Boruto tersenyum kecil, lalu tiba-tiba akar kayu itu meledak hebat, menghancurkan tubuh ekor 11 sampai berkeping-keping. Kurama berkata dari dalam tubuh Boruto, "Serangan itu barusan, benar-benar kuat. Aku bahkan tidak tahu kau bisa memakai Mokuton dan api hitam Sasuke sekaligus. Mata itu memang tidak masuk akal." Boruto menjawab sambil tetap memasang sikap siaga, "Tetap waspada, Kurama. Aku merasakan dia belum benar-benar hilang. Dia sedang mencoba mengambilmu dari tubuhku. Kalau dia berhasil, aku akan mati karena aku adalah Jinchuriki sekarang." Kurama menanggapi dengan nada kesal, "Ini pertama kalinya aku merasa kau merepotkan. Kalau begini, kau seharusnya tidak memasukkanku ke tubuhmu dari awal." Boruto membalas dengan lebih tenang, "Jangan khawatir. Selagi kau tidak keluar tanpa kendali seperti tadi, dia tidak akan bisa mengambilmu. Aku butuh kekuatanmu nanti untuk mengembalikan para biju yang sudah musnah." Tidak lama setelah Boruto berkata begitu, tiba-tiba Otsutsuki muncul dari bawah tanah dan menangkap kaki Boruto lalu melemparkannya dengan keras. Boruto terhempas, tetapi ia segera memakai Hiraishin dan muncul di belakang Otsutsuki karena ia sudah menempelkan formula segelnya pada tubuh musuh itu. Pertarungan mereka kembali memanas, Otsutsuki menendang Boruto, tetapi sebelum ia terpental, Boruto menusuk kaki Otsutsuki dengan besi berapi hitam. Otsutsuki mencabutnya dengan cepat dan melemparkannya kembali ke arah Boruto, tetapi Boruto menghindar dengan mudah. Beberapa detik kemudian, ekor 11 tiba-tiba muncul di belakang Boruto dan langsung menelannya bulat-bulat. Boruto terkejut karena serangan itu terjadi begitu cepat. Di dalam mulut monster itu, Boruto kembali menggunakan Hiraishin untuk keluar dan terbang menjauh, menjaga jarak di udara. Otsutsuki tampak sangat kesal dan berteriak, "Kekuatanmu benar-benar menyulitkan.
Aku benci melihatmu melarikan diri hanya dengan jutsu itu. Seharusnya aku menghancurkan Daime sejak awal karena dialah yang membuat jutsu menjengkelkan ini. Boruto menjawab dengan tatapan dingin, sepertinya monster kesukaanmu bisa hidup kembali. Menarik sekali. Jadi meskipun aku sudah menghancurkannya, dia bisa pulih juga. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menyegelnya. Setelah berbicara, Boruto membuat segel baru di tangannya. Seketika air dalam jumlah besar keluar dari bawah tanah, menggenangi area pertempuran hingga terlihat seperti lautan luas. Gelombang air naik tinggi, mengubah keadaan perang menjadi lebih kacau dan tidak terduga. Otsutsuki yang menyaksikan lautan besar muncul dari tanah berkata dengan suara datar namun panjang, "Kekuatanmu memang tidak biasa. Kau bisa membuat lautan sebesar ini tanpa kesulitan. Tapi jangan mengira kau bisa menangkap monsterku dengan mudah." Boruto menatapnya sambil mengangkat sedikit alisnya dan menjawab, "Begitu ya? Jangan salah paham. Aku memang ingin menangkap bijumu, tapi aku juga ingin menangkapmu. Kalau aku berhasil melakukan itu, kalian berdua bisa diam bersama di dalam segelku. Jadi anggap saja kau tidak akan sendirian." Setelah berkata begitu, Boruto menggerakkan kedua tangannya dan membelah air tersebut menjadi dua bagian besar. Akibatnya, biju ekor 11 terjatuh ke bawah, langsung masuk ke celah yang terbuka. Boruto kemudian kembali membentuk segel, dan tanah di bawah monster itu terbuka membentuk lubang raksasa yang kedalamannya sulit diukur. Di dasar lubang itu sudah ada lava merah yang siap menyambut biju tersebut. Otsutsuki melihat apa yang terjadi dan segera memanggil petir dari langit untuk diarahkan langsung ke Boruto yang berada di udara. Namun Boruto dengan cepat menyerap kilatan itu dengan karma di tangannya, lalu memantulkannya kembali ke arah mata monster tersebut, membuat ekor 11 itu kembali mengerang. Melihat bijunya hampir tersegel, Otsutsuki menggunakan mata di dahinya dan membuat monster tersebut lenyap seketika. Boruto terkejut sebentar namun cepat mengatur napas dan berkata, "Jadi kau bisa menyembunyikannya juga, ya? Tapi aku tahu setelah kau memakai teknik itu, cakramu menurun drastis. Memindahkan monster sebesar itu tidak mungkin tanpa menguras energi. Kalau aku gagal menangkapnya sekarang, maka aku tidak keberatan menguburmu di sini sebagai gantinya." Ucapan itu belum selesai ketika air di sekeliling mereka berubah menjadi tsunami besar. Ombak itu menggulung Otsutsuki, membuatnya sulit mengendalikan posisinya. Boruto lalu mengaktifkan Jougan dan membuat rantai berwarna ungu muncul dari air, melilit tubuh Otsutsuki dan menariknya ke bawah permukaan. Saat musuhnya tenggelam dan tidak bisa bernapas, Boruto membuka Mangekyo Jougan-nya dan mengubah seluruh air menjadi minyak. Ia mengambil satu kunai, membungkusnya dengan kertas peledak, lalu menjatuhkannya. Ledakan besar terjadi, membuat api raksasa menyala dan menyelimuti seluruh area. Boruto harus terbang lebih tinggi untuk menghindari kobaran api yang membumbung. Kurama yang melihat kekuatan itu berkata, "Kau benar-benar membuat neraka sendiri. Aku tidak tahu kalau kau bisa menggabungkan jutsu seperti ini. Api sebesar itu, bahkan aku belum pernah melihat yang sekuat itu." Boruto jawab sambil tetap mengawasi api di bawah, dia masih memiliki dua mata Rinne Sharingan di dahinya. Jika dia memakai salah satunya untuk kabur, kita tinggal menghadapinya sekali lagi. Aku ingin melihat apa yang terjadi setelah dia keluar dari sana. Beberapa detik kemudian, seekor naga raksasa muncul dari api dan langsung menyerang Boruto. Serangan mendadak itu membuat Boruto kesulitan bergerak karena tubuhnya masih menyesuaikan diri setelah memakai kekuatan besar. Kurama akhirnya terpaksa keluar dan membentuk perisai cakra untuk menyelamatkan Boruto dari cakaran naga itu. Perisai tersebut terpental dan menghantam Boruto hingga ia hampir jatuh ke dalam api miliknya sendiri. Boruto segera menggunakan Futon Repusho untuk mendorong tubuhnya ke atas sehingga bisa terbang lagi. Naga itu kemudian memuntahkan es dari mulutnya dan berhasil memadamkan seluruh api. Dari atas kepala naga, muncul kembali Otsutsuki kasta tertinggi. Dengan nada kesal ia berkata, "Uzumaki Boruto, kau membuat tubuhku habis terbakar di bawah sana. Aku terpaksa menggunakan kekuatanku untuk keluar dari jutsumu." Boruto melihat dahinya dan menyadari bahwa satu mata Rinne Sharingan musuh telah hilang. Boruto lalu berkata, "Jadi bagaimana rasanya?"
Api yang kubuat tidak cukup nyaman untuk tidur, ya? Otsutsuki yang mendengar itu semakin jengkel. Ia mengeluarkan 2 pedang dari tangannya dan berkata, kali ini kau tidak akan semudah tadi. Kalau bukan karena Kyuubi milikmu, tubuhmu sudah hancur dimakan naga barusan. Boruto menatap Kurama di dalam kesadarannya dan berkata, Kurama, maaf soal tadi. Aku terpaksa membuatmu keluar. Dan sepertinya dia benar, aku kehilangan keseimbangan setelah memakai jutsu besar. Kurama menjawab, itu wajar. Semua jutsu besar punya kelemahan. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu kalau kau kesulitan lagi. Dan aku juga akan berhati-hati supaya dia tidak mengambilku. Boruto berkata lagi, jujur, walaupun aku sudah memakai Jougan, dia tetap sulit kuhadapi. Dia salah satu alasan mata ini bangun. Bisa kau berikan sedikit cakra? Aku ingin mencoba sesuatu. Kurama tertawa kecil dan berkata, akhirnya kau bilang juga. Aku sudah menunggu. Ambil sebanyak yang kau butuhkan. Boruto merasakan aliran cakra besar masuk ke tubuhnya. Otsutsuki yang merasakannya berkata, jadi kau membiarkan Kyuubi keluar lagi. Hati-hati, kalau kau lengah sedikit saja, aku bisa menariknya. Boruto menjawab sambil menatap naga raksasa itu, seranganmu menarik juga. Tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Jutsu ini akan cukup untuk menjatuhkanmu. Otsutsuki berkata dengan nada panjang, tunggu sebentar. Sebelum kau menyerangku lagi, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sepertinya Konoha sedang mengalami sesuatu yang menarik. Orang-orang yang kau tinggalkan itu sedang bahagia. Ironis sekali, bukan? Mengingat kau sendiri memilih memutuskan hubunganmu dengan mereka. Boruto mendengar ucapan Otsutsuki itu, lalu ia memasang segel di tangannya sambil berkata dengan nada tenang, aku memang akan kembali ke Konoha setelah semua ini selesai. Mereka memang sedang hidup dengan tenang, itu benar. Dan justru karena itu aku menahanmu di sini. Aku tidak ingin kau keluar dan mengganggu mereka. Otsutsuki menatap Boruto lama, lalu menjawab dengan suara rendah, kau menyebut hidup mereka itu bahagia? Menurutku itu hanya kebahagiaan palsu. Saat aku keluar nanti, aku akan menghancurkan itu semua dan membawa mayatmu kembali ke sana. Itu tujuan baruku sekarang. Boruto menarik napas panjang mendengar ancaman itu. Ia lalu berkata, matamu tinggal satu. Sebelum kau sempat memakainya, aku akan mengambilnya. Dengan begini kau tidak akan bisa beregenerasi. Setelah mengatakan itu, Boruto mengaktifkan Kuchiosen no Jutsu. Puluhan bongkahan logam besar yang panas seperti lava turun dari langit dan mengarah langsung ke naga Otsutsuki. Otsutsuki berusaha menangkisnya dengan mengeluarkan tornado dari kedua tangannya. Ia memutar angin kuat agar logam itu berubah arah. Namun serangan Boruto terlalu banyak dan terlalu berat. Naga miliknya tertusuk dari berbagai sisi, tubuhnya berlubang dan rapuh. Logam cair yang menetes dari bongkahan itu membuat sebagian tubuh naga meleleh. Otsutsuki mundur cepat untuk menghindari cairan lava yang mengalir dari atas, namun Boruto tidak memberi kesempatan. Ia membentuk logam tersebut menjadi anak panah yang dipenuhi magma, lalu meluncurkannya dengan kecepatan tinggi ke arah mata Otsutsuki. Sadar dirinya dalam bahaya, Otsutsuki menangkis serangan itu dengan 2 pedang yang ia pegang. Benturan itu membuat percikan panas menyebar ke udara. Melihat musuhnya hanya bertahan, Boruto berkata, kenapa? Dari tadi kau cuma menahan? Tidak ada serangan balik? Kau kehabisan jutsu, ya? Otsutsuki menjawab sambil terengah, percuma kau mengejekku. Aku memang sedang menyiapkan sesuatu. Kau harus aku akui, kau membuatku terdesak sejauh ini. Boruto tersenyum kecil dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar kau mengaku seperti itu. Jadi kau sudah menyiapkan dirimu lenyap di tanganku? Apapun rencanamu, aku juga sedang menyiapkan sesuatu. Namun tiba-tiba, mata Boruto berdenyut keras. Rasa sakit muncul hingga membuatnya kehilangan fokus beberapa detik. Ia berusaha tetap tenang agar Otsutsuki tidak menyadarinya. Tapi Kurama,
yang berada di dalam dirinya, segera berkata, "Kau sudah bertarung terlalu lama. Dari tadi kau tidak berhenti. Kau mungkin bisa menyembunyikan rasa sakit itu dari dia, tapi bukan dariku. Kalau kau terus memaksakan diri, kau bisa jatuh sebelum pertarungan selesai." Boruto menjawab dalam hati, "Aku tahu. Rencana awalku memang mengurungnya di dimensi ini jika pertempuran terlalu panjang. Tapi kalau aku pergi sekarang, dimensi ini akan melemah dan dia bisa keluar. Konoha akan langsung dalam bahaya." Kurama membalas pelan, "Benar. Tapi tubuhmu juga tidak bisa terus begini. Denyutan itu bisa membuatmu kehilangan kesadaran kapan saja." Boruto menahan napas dan berkata, "Aku masih kuat. Setidaknya rasa sakit seperti ini belum bisa menjatuhkanku. Yang aku khawatirkan hanya kalau denyutan itu muncul mendadak, aku bisa kehilangan kendali." Otsutsuki memperhatikan Boruto yang sempat terdiam. Ia melihat peluang dan melemparkan dua pedangnya sekaligus. Boruto menangkapnya dengan cepat lalu berkata, "Serangan seperti ini tidak cukup. Aku masih bisa melihatmu jelas. Kau lelah dan hampir kehabisan tenaga. Mencoba kabur? Tidak akan terjadi. Tempat ini dibuat untuk mengurung kita berdua." Otsutsuki menjawab sambil tersenyum lemah, "Jangan bertingkah seolah kau tidak kelelahan. Aku bisa melihatnya. Kita berdua sama-sama hampir habis. Kau dan aku sudah sama-sama terluka parah." Boruto menggeleng dan berkata, "Jangan samakan aku denganmu. Kau sudah beberapa kali aku bakar dan hancurkan, tapi bisa bertahan hanya karena mata itu di dahimu. Tanpa itu, kau sudah lenyap." Boruto melemparkan kembali pedang itu, namun tiba-tiba denyutan kepalanya datang lebih kuat. Tubuhnya limbung dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Pada saat bersamaan, Otsutsuki juga mengalami hal serupa. Tubuhnya goyah dan ia terbatuk darah. Mereka berdua menatap satu sama lain dan justru tertawa pendek karena sama-sama menyadari kondisi mereka begitu buruk. Mata Boruto berubah menjadi mata normal, jaugannya menghilang. Ia berkata, "Kau benar. Sepertinya kita imbang sekarang. Mataku kembali normal, yang berarti kekuatanku menurun drastis. Tapi lihat dirimu juga, mata di dahimu tertutup." Otsutsuki menjawab sambil menunduk sedikit, "Aku tidak menyangkal. Aku bahkan mulai kesulitan berdiri. Mungkin kau benar, kita harus mengakhirinya sekarang." Boruto mengangguk pelan dan berkata, "Masalahnya, cakra kita hampir tidak tersisa. Kita sudah tidak bisa mengeluarkan jutsu besar lagi." Otsutsuki berkata, "Jika saja kau membawa sekutu, kau pasti menang. Tapi kau memilih bertarung sendirian. Lalu, ekor 9 di tubuhmu bisa saja keluar dan mencabikku. Tapi kau sendiri tahu resikonya." Boruto memasang segel terakhir yang ia miliki, lalu mengeluarkan rantai untuk mengikat Otsutsuki. Namun begitu rantai itu melilit, langsung retak dan hancur, tanda bahwa cakra Boruto benar-benar melemah. Otsutsuki berkata, "Begini saja, aku punya tawaran. Bebaskan aku sekarang, dan aku tidak akan mengganggu Konoha saat waktunya tiba." Boruto menatapnya lama lalu menjawab, "Ucapanmu menjijikan. Aku tidak akan percaya tawaran seperti itu. Kau hanya berusaha memancingku, sama seperti kau ingin menarik Kurama keluar dariku. Sungguh menyedihkan." Otsutsuki menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku hanya punya satu pilihan. Aku akan meledakkan tubuhku sekarang juga. Kita berdua akan lenyap di sini. Itu lebih baik daripada aku kalah olehmu, Uzumaki Boruto." Boruto mengeluarkan Kohaku no Johei lalu membuka tutupnya perlahan. Dari dalam kendi itu keluar cairan hitam tebal seperti tinta. Dan tidak lama kemudian, Jogan Boruto muncul dengan jelas. Cairan hitam itu bergerak cepat dan menutup seluruh tubuh Otsutsuki itu, lalu mengeras sebelum meledak hebat. Namun Boruto tiba-tiba mengaktifkan Jutsuton untuk menghalangi serpihan panas yang meledak menuju mereka. Api dan serpihan pedang menyebar ke segala arah setelah ledakan itu. Tobirama memperhatikan dan berkata,
Sepertinya matamu itu bisa melihat 5 detik sebelum sesuatu terjadi. Bagus sekali, Boruto. Kau membuat kami sadar bahwa dia tidak benar-benar mati dari ledakanmu tadi. Baru saja Tobirama selesai berbicara, Otsutsuki tiba-tiba muncul di sampingnya dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Tidak juga. Kau terlihat tegang. Apa kau ketakutan? Sepertinya kemampuan teleportasimu tidak sanggup mengikuti gerakanku." Melihat Tobirama dalam bahaya, Itachi segera menggerakkan tangan Susanoo dan menarik Tobirama menjauh. Madara dan Obito muncul dari atas sambil menyerang dengan jutsu api besar secara bersamaan, membuat ruangan gelap Kamui berubah sangat terang. Namun Otsutsuki menyerap semua api itu dengan mata di dahinya. Begitu nyala api hilang, puluhan bayangan klon Boruto muncul di depan musuh itu. Semua klon itu membentuk biju Dama Rasengan milik Kurama. Otsutsuki yang melihat serangan itu membentuk besi panjang di tangannya dan bersiap menangkis. Namun sebelum ia melompat, Jiraiya, yang meski terluka masih bisa bergerak, menggunakan jutsu tanah Minuma sehingga tanah di bawah Otsutsuki berubah menjadi lumpur dan membuat tubuhnya tenggelam perlahan. Lalu adegan berpindah saat ia menatap Boruto dan berkata, "Tenangkan dirimu, bocah Uzumaki. Tempat ini aman untuk sementara waktu. Aku tahu kau pasti terkejut melihat kami semua di sini, apalagi mengingat kami sudah lama mati. Tapi percayalah, ini bukan ilusi." Boruto terbelalak. Ia mundur beberapa langkah sambil berusaha memahami apa yang dilihatnya. Dalam kebingungan itu, ia melompat ke atas kepala Kurama, yang berdiri di belakangnya dengan postur besar dan waspada. Melihat reaksi Boruto, Orochimaru tertawa kecil dan berkata, "Kau membuatnya kaget, Tobirama. Lihat saja, dia sampai bersembunyi di belakang Kurama. Seharusnya kau bicara sedikit lebih lembut kalau tidak ingin membuatnya panik." Kurama menatap mereka dengan tatapan tajam, "Cukup bicara. Aku ingin tahu sesuatu. Jelaskan bagaimana kalian semua bisa hidup lagi. Jangan-jangan ini ulah Otsutsuki yang berusaha menipu kami?" Boruto yang masih dalam posisi siaga menimpali. "Kurama benar. Ini semua terasa aneh. Tapi aku minta maaf kalau sikapku terkesan kasar. Aku hanya belum bisa mempercayai apapun sebelum tahu yang sebenarnya." Tiba-tiba, dari balik cahaya lain muncul Jiraiya dengan senyum hangat di wajahnya. Ia menepuk bahu Boruto dan berkata, "Tenanglah, Boruto. Kalau kami berniat jahat, kau pasti sudah terluka sejak tadi. Lagi pula, bukankah kita pernah bertemu di masa lalu, saat kau bersama Sasuke?" Boruto kaget sekaligus bingung. Ia memandang Jiraiya lekat-lekat lalu berkata, "Jangan muncul mendadak seperti itu, Ero, maksudku, Paman Jiraiya. Tapi bukankah ingatanmu waktu itu sudah dihapus oleh Sasuke dengan genjutsu? Bagaimana kau bisa mengingat pertemuan itu?" Jiraiya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada pelan, "Soal itu, aku hanya pura-pura terpengaruh oleh genjutsu Sasuke. Sebenarnya, aku masih menyimpan ingatan itu. Mungkin hanya Naruto yang benar-benar melupakannya. Aku tidak ingin kehilangan kenangan berharga itu." Belum sempat Boruto membalas, suara Kurama terdengar di pikirannya. Rubah berekor 9 itu menyatu kembali ke dalam tubuhnya sambil berkata dengan nada khawatir, "Boruto, apa kau benar-benar yakin mereka bukan ancaman? Kita sudah berurusan dengan dua Otsutsuki yang bisa memanipulasi kenyataan sesuka hati. Bisa saja ini jebakan lain." Boruto menarik napas dalam dan menjawab perlahan, "Aku mengerti, Kurama. Tapi mataku, Jogan, bisa merasakan bahwa mereka benar-benar hidup. Cakra mereka alami, tidak ada tanda-tanda manipulasi. Aku akan tetap waspada, tapi aku juga tidak bisa terus menuduh tanpa bukti." Mendengar itu, Kurama hanya bergumam pelan, membiarkan Boruto mendekati para shinobi yang kini berdiri di hadapannya. Saat suasana mulai tenang, Gamamaru, sang kata peramal dari Gunung Myoboku, muncul di hadapan mereka. Ia menjatuhkan sebuah bola ramalan bercahaya ke tanah hingga terguling ke arah Boruto. Di dalam bola itu terlihat bayangan masa depan, sosok Kaguya yang tampak membantu Boruto dalam sebuah pertempuran besar. Gamamaru menatap Boruto dan berkata, "Sekarang kau mengerti, bukan? Kami tidak datang untuk melawanmu. Saat kau berjuang sendirian melawan Otsutsuki, aku dan Hakuja juga bertindak." Hakuja membangkitkan Orochimaru dari sisa segel kutukan yang tersisa di tubuh Jugo. Dari situlah Orochimaru hidup kembali. Boruto mendengar dengan serius, matanya fokus pada bola ramalan yang masih berputar di depannya. Orochimaru kemudian melanjutkan, "Kau cukup cepat menangkap maksud kami, Boruto. Ya, tubuhku memang sempat hancur sepenuhnya. Tapi selama masih ada segel kutukanku di tubuh seseorang, aku bisa hidup kembali.
Hakuja hanya membantuku mempercepat proses itu. Bisa dibilang, konsepnya mirip dengan karma milik Otsutsuki. Boruto mengangguk pelan. Sekarang aku mulai mengerti. Jadi begitu caramu hidup lagi. Maaf kalau sebelumnya aku bersikap waspada. Setelah semua yang dilakukan Otsutsuki, aku sulit mempercayai siapapun. Tobirama akhirnya angkat bicara, menatap Boruto dengan serius. Aku tahu kau pernah membangkitkan kakakku, Hashirama, dalam perang besar itu. Dan aku juga tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi dengar baik-baik, bocah Uzumaki. Ada hal yang lebih buruk yang harus kau lihat dari bola ramalan ini. Aku tidak suka ramalan, tapi apa yang kulihat dari pertarunganmu, semuanya cocok dengan yang dikatakan Gamamaru. Boruto memandang Tobirama dengan rasa ingin tahu. Aku belum sempat bertanya, Nidaima. Dari matamu, sepertinya kau juga dibangkitkan dengan Edo Tensei. Apa Orochimaru yang melakukannya? Tobirama mendengus kesal, menoleh ke arah Orochimaru. Hei, Orochimaru. Aku sudah bilang padamu, jelaskan hal ini duluan padanya. Aku paling malas harus menjelaskan hal seperti ini. Orochimaru tersenyum licik sementara Jiraiya hanya tertawa kecil di sampingnya. Tenang saja, Nidaime, kata Orochimaru. Boruto pasti sudah menduga hal ini. Aku memang membangkitkanmu, tapi hanya kau satu-satunya Kage yang bisa kupanggil kali ini. Boruto menghela napas. Jadi dugaanku benar. Kau yang membangkitkan dia. Baiklah, aku mulai memahami situasinya. Tapi sepertinya masih ada sesuatu yang kalian sembunyikan soal isi ramalan selanjutnya. Gamamaru kembali menatap bola ramalannya yang bersinar makin terang. Ini kabar baik untukmu, Boruto. Berdasarkan ramalan ini, kau akan menang dalam perang besar nanti. Kau tidak akan mati, dan semua yang kau perjuangkan akan terwujud. Tapi aku tidak bisa melihat bagaimana tepatnya kau sampai pada titik itu. Hanya saja, jika Orochimaru tidak menolongmu saat ini, kemungkinan ramalan itu tidak akan terjadi. Jiraiya tersenyum lebar sambil menepuk pundak Boruto. Kau tahu, Boruto? Dari matamu, aku melihat semangat Naruto, tapi dari auramu, aku bisa merasakan sisi dingin seperti Sasuke. Aku tak sabar bertarung di sisimu melawan para Otsutsuki itu. Mungkin setelah itu, kita bisa membangunkan Naruto dari tidurnya. Boruto menatap mereka satu persatu. Wajahnya perlahan berubah, dari kebingungan menjadi keyakinan. Kurama yang masih di dalam tubuhnya ikut bicara dengan nada lembut. Aku tak percaya semuanya bisa berubah seperti ini. Tadinya aku sudah mengucapkan salam perpisahan. Tapi ternyata takdirmu memang rumit, Boruto. Kalau kata Gamamaru benar, kau tidak akan mati dalam perang ini. Dan kalau begitu, aku yakin kau akan menemukan kekuatan baru di pertarungan berikutnya. Boruto mengangguk dan menjawab. Kau benar, Kurama. Momoshiki selalu mengatakan aku punya takdir aneh, tapi sepertinya itu bukan kebetulan. Aku akan terus berjuang. Sekarang, aku lebih semangat dari sebelumnya. Mendengar semangat itu, Tobirama maju beberapa langkah lalu mengeluarkan kunai Hiraishin miliknya. Ia menyerahkannya pada Boruto. Aku sudah tahu sedikit tentang kemampuanmu dari Orochimaru. Kau juga bisa menggunakan Hiraishin sepertiku, bukan? Tapi aku ingin memberimu versi yang lebih cepat. Aku akan melatihmu di sini beberapa hari. Lagi pula, Kaguya sudah menutup bumi dengan kekainya. Kita punya waktu sebelum Otsutsuki lain datang. Jadi, bagaimana? Kau mau belajar dariku? Orochimaru tertawa kecil dan berkata dengan nada menggoda. Tidak kusangka, Nidaima. Biasanya kau pelit berbagi jutsu, tapi kali ini kau sendiri yang menawarkan teknik andalanmu. Tobirama melirik Orochimaru dan menjawab datar. Kau terlalu banyak bicara. Aku hanya ingin memastikan bocah ini siap menghadapi apa yang akan datang. Boruto menggenggam kunai itu erat, menatap Tobirama dengan tekad kuat. Baik, Nidaima. Aku siap belajar. Jiraiya tertawa kecil saat melihat Orochimaru dan Tobirama tampak berdebat. Ia lalu menatap keduanya dan berkata, Hei, Orochimaru, hentikan dulu godaanmu itu. Kau tahu sendiri seperti apa kalau Hokage kedua benar-benar marah, kan? Aku tidak mau melihatmu berakhir seperti waktu dulu di perang besar. Orochimaru melirik Jiraiya dengan senyum tipis di wajahnya. Ia menjawab dengan nada santai. Tentu aku tahu. Aku masih ingat betul bagaimana dia marah saat pertama kali aku memanggilnya dengan Edo Tensei dulu. Suaranya saja sudah cukup membuatku berpikir dua kali untuk bicara. Gamamaru yang sejak tadi memperhatikan mereka akhirnya ikut bicara. Cukup sudah. Lebih baik kalian fokus pada Boruto. Aku melihat sesuatu dalam ramalanku. Bocah ini akan menggunakan Hiraishin di tingkat yang berbeda dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan itu muncul,
Tapi kalau dia berlatih dengan Nidaima Hokage, hasilnya akan luar biasa. Boruto, kalau kau menerima tawaran itu, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Otsutsuki yang kalian hadapi bukan musuh biasa. Boruto mengangguk perlahan. Ia mengambil kunai yang diberikan Tobirama dengan kedua tangannya dan berkata pelan. Terima kasih, Nidaima. Ini kehormatan besar untukku bisa belajar langsung darimu. Aku janji akan berlatih keras, meskipun waktu kita tidak banyak. Saat Boruto memperhatikan kunai itu, matanya tertuju pada simbol yang terukir di gagangnya. Ia menatapnya dengan rasa penasaran. Aku baru kali ini melihat mantra Hiraisin ditulis langsung di kunainya. Kage pernah bilang padaku kalau kemampuan Hiraisin milikmu dan kakekku berbeda jauh dari milikku. Kalau aku hanya bisa menandai alat ninjaku dan mengalirkan cakraku ke sana. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, butuh waktu lama untuk berpindah. Jadi, kupikir aku masih perlu banyak belajar. Tobirama menatap Boruto dengan pandangan tegas. Ia kemudian menempelkan segel kecil di bagian dalam jubahnya. Kita tidak punya waktu banyak untuk teori, Boruto. Otsutsuki itu bisa menemukan tempat ini kapan saja. Aku akan membawa kalian keluar dari gua ini. Siapa yang ingin ikut denganku? Jiraiya melangkah maju sambil menepuk bahu Boruto. Tentu aku ikut. Aku ingin tahu bagaimana kau memindahkan kami nanti, Nidaima. Dan lagi, aku tidak mau ketinggalan kesempatan untuk melihat jurus legendarismu secara langsung. Orochimaru, bagaimana denganmu? Tidak masalah kalau kami meninggalkanmu di sini, kan? Orochimaru mengeluarkan seekor ular kecil dari lengannya dan memberikannya pada Boruto. Bawa ini bersamamu. Aku bisa berkomunikasi lewat ular itu kalau dibutuhkan. Dan dengar baik-baik, Boruto, berhati-hatilah. Dunia mungkin terlihat aman sekarang berkat penghalang Kaguya, tapi jangan sampai kau menggunakan jutsu terlarang itu lagi. Jiraiya, aku minta kau pastikan hal itu. Dan kau juga, Tobirama, aku titipkan bocah ini padamu. Tobirama menatap Orochimaru dengan wajah dingin. Berhentilah mengaturku, Orochimaru. Aku bukan boneka yang bisa kau perintah sesukamu. Kami hanya akan keluar sebentar. Kalau ada masalah, aku bisa kembali kapan saja karena sudah menandai tempat ini dengan Hiraisin. Begitu ucapannya selesai, Tobirama memegang bahu Boruto dan Jiraiya, lalu dalam sekejap ketiganya menghilang dalam kilatan cahaya biru. Setelah mereka pergi, Orochimaru menatap ke arah Hakuja dan berkata dengan nada serius. Kalian benar-benar yakin dengan ramalan itu? Kalian melihat Boruto akan tetap hidup sampai akhir, tapi bagaimana bisa dia menghidupkan semua orang tanpa mengorbankan dirinya? Hakuja menjawab pelan. Aku dan Gamamaru melihat hal yang sama. Kami melihat Boruto berdiri paling depan, dikelilingi semua orang yang telah kembali hidup. Tapi bagaimana itu terjadi, aku tidak bisa memastikan. Penglihatanku tidak sampai sejauh itu. Gamamaru, apa kau melihat hal yang sama? Gamamaru mengangguk. Ya, tapi aku tidak bisa melihat lebih jelas. Kita hanya perlu menunggu. Bocah bermata biru itu pasti akan menunjukkan sesuatu yang bahkan ramalanku pun tak bisa pahami. Orochimaru berpikir sejenak lalu tersenyum kecil. Begitu ya, sepertinya aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Tapi aku masih punya satu urusan. Hakuja, aku butuh sedikit cakra sage darimu. Hakuja mendengus kesal. Kau memang selalu merepotkan. Siapa lagi yang ingin kau hidupkan kali ini? Bukankah membangkitkan orang mati sudah tidak berguna melawan Otsutsuki? Mereka berada di tingkat yang berbeda dari manusia. Orochimaru tertawa pelan. Aku tidak akan menggunakan Edo Tensei lagi. Kali ini aku ingin meneliti sesuatu. Aku ingin mengambil sel milik Amado. Aku sempat menyelamatkan sebagian tubuhnya sebelum Boruto menghancurkannya. Ada sesuatu yang menarik di sana. Hakuja akhirnya menyerahkan sedikit cakra sagenya sambil berkata, jangan terlalu jauh. Kalau kau mati, aku tidak akan membangkitkanmu lagi. Aku tidak mau ikut terlibat dalam urusan gilamu. Orochimaru menepuk dadanya dengan percaya diri. Tenang saja. Aku akan berhati-hati. Aku hanya akan pergi ke sisa markas Kara. Ada hal yang belum selesai di sana. Dengan langkah perlahan, Orochimaru meninggalkan gua itu bersama salah satu kloningan Mitsuki. Begitu sampai di luar, ia menutup pintu gua dengan jurus Kuchiyose, Rashomon, menciptakan gerbang besi besar yang menutupi seluruh pintu masuk. Kloningan Mitsuki menatap ke sekeliling dan berkata, aku merasakan jejak tubuh asliku di dekat sini. Apa kita tidak akan mengambilnya? Orochimaru menatap langit gelap di atas mereka. Tidak perlu. Kita tidak butuh siapapun saat ini. Kita tidak akan menang melawan Otsutsuki hanya dengan Edo Tensei. Kita harus memahami kekuatan mereka. Dan untuk itu, aku ingin mempelajari bagaimana Amado bisa memperkuat para cyborgnya dengan sel Otsutsuki.
Itu bisa jadi kunci kita. Kloningan Mitsuki mengangguk dan masuk ke dalam mode Sage. Melihatnya, Orochimaru sedikit tersenyum. Sepertinya semua klonku bisa mencapai bentuk ini sekarang. Menarik sekali. Baiklah, tetap di belakangku. Tempat ini masih belum aman. Sementara itu, di sisi lain, Tobirama, Boruto, dan Jiraiya tiba di atas monumen Hokage yang kini sudah hancur sebagian. Angin bertiup pelan membawa debu reruntuhan desa. Di bawah mereka, tampak tumpukan jasad yang telah Boruto kumpulkan sebelumnya, termasuk tubuh Naruto dan Sasuke. Jiraiya menatap jasad Naruto cukup lama sebelum berkata dengan suara rendah. Naruto, seandainya kau bisa melihat ini. Kau memang kalah, tapi semangatmu masih hidup di anakmu. Boruto telah melanjutkan perjuanganmu. Tobirama menatap jasad Sasuke yang matanya hancur dan berkomentar datar. Lihat luka di matanya. Sasuke benar-benar menerima serangan besar. Tidak heran mereka berdua tidak bisa bertahan. Bahkan Kaguya pun kesulitan melawan Otsutsuki tingkat tinggi. Ia kemudian menatap langit yang berwarna merah pekat karena kekai milik Kaguya. Aku masih belum percaya Kaguya mempercayaimu, Boruto. Bukankah dia juga bagian dari Otsutsuki? Apa yang membuatmu yakin padanya? Boruto menatap langit yang sama dan menjawab perlahan. Banyak hal terjadi antara aku dan dia. Aku akhirnya mengerti kalau Kaguya sebenarnya tidak ingin menghancurkan dunia. Dia hanya takut manusia akan terus mengulang kesalahan yang sama. Kalau bukan karena dia, mungkin Otsutsuki lain sudah datang ke bumi sejak lama. Tapi jujur, aku heran kenapa mereka belum juga menyerangku lagi. Tobirama menghela napas panjang. Ini pertama kalinya aku melihat Konoha hancur separah ini. Tapi tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan beberapa shuriken dan melemparkannya ke berbagai arah. Dalam sekejap, Tobirama membuat segel tangan, dan dari setiap shuriken muncul aliran air besar yang menyapu runtuhan desa. Boruto tampak bingung dan hendak bertanya, tapi Jiraiya menjawab lebih dulu sambil tertawa kecil. Itu kebiasaannya, Boruto. Hokage kedua tidak suka tempat yang kotor dan berantakan. Dia sedang membersihkan desa ini, atau seperti yang biasa dia bilang, menghapus noda dari tubuh manusia. Boruto menatap Tobirama dengan dahi berkerut. Ia sempat merasa ada sesuatu yang aneh dari gerak-gerik Hokage kedua itu. Aku rasa Hokage kedua mendeteksi sesuatu, katanya pelan. Kalau tidak salah, beliau punya kemampuan sensorik yang sangat tajam, bukan? Tobirama tidak menjawab. Ia hanya memusatkan pandangannya ke arah runtuhan Konoha, seolah sedang mencari sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Melihat itu, Jiraiya langsung mengaktifkan Sage modenya. Aura alami mengalir di sekeliling tubuhnya, membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Jiraiya merapalkan jurus tanah berskala besar. Tanah yang sebelumnya berlubang dan hancur mulai bergerak. Dataran yang sempat amblas perlahan terangkat dan kembali rata. Suara bebatuan bergesekan memenuhi udara, dan desa Konoha yang hancur mulai tampak sedikit lebih baik. Boruto terkejut melihat pemandangan itu. Ia menatap keduanya dan berkata, "Jadi kalian berdua sedang memperbaiki Konoha? Aku baru sadar sekarang. Kalian menggunakan jutsumu untuk memulihkan desa ini, bukan?" Tobirama menatap Boruto dengan senyum tipis. "Kau benar, Boruto. Ini langkah awal untuk memperbaiki dunia yang sudah hancur. Tapi ada hal lain yang harus kulakukan. Aku sedang mencari jasad seseorang yang bisa membantu mempercepat proses ini." Tidak lama setelah berkata begitu, Tobirama merapal segel tangan dan mengeluarkan jutsu air dari bawah tanah. Dari dalam air itu, muncul tubuh seseorang yang tertimbun reruntuhan batu besar. Boruto menatapnya dengan mata melebar. "Yamato Sensei," katanya pelan. Jiraiya menatap Tobirama dengan ekspresi penasaran. "Jadi dia yang kau cari, ya? Pilihan yang bagus. Tapi bagaimana kau akan membangkitkannya? Kita tidak punya tubuh manusia untuk dijadikan tumbal Edo Tensei." Tobirama mengangguk pelan. "Kau benar, tapi aku mendeteksi makhluk hidup lain di bawah sana. Aku akan menggunakannya sebagai media pertukaran." Begitu ucapnya, Tobirama merapalkan segel lagi dan dari pusaran air muncul seekor monster besar, seekor Sumeaka. Tubuhnya berdenyut seperti daging hidup dan mengeluarkan aura cakra yang kuat. Tobirama menatap makhluk itu sambil berkata, "Jiraiya, lumpuhkan dia sebentar. Aku butuh tubuhnya." Jiraiya tidak banyak bertanya. Ia langsung menggunakan jurus Ranji Shigami no Jutsu, membuat rambutnya memanjang dan membelit seluruh tubuh Sumeaka itu sampai tidak bisa bergerak. Tobirama mengamati makhluk itu dengan seksama, lalu berkata, "Bocah Uzumaki, makhluk ini apa sebenarnya?" "Cakranya seperti pecahan dari Jebei." Boruto menjawab dengan nada serius. "Kau benar.
Itu memang bagian dari JBI yang dipecah oleh Code. Aku tidak menyangka masih ada yang tersisa di sekitar sini. Kau ingin menumbalkannya untuk membangkitkan Yamato, kan? Tobirama menatap Boruto dengan tatapan dingin tapi tegas. Betul. Karena dia bukan manusia, Edo Tensei yang kugunakan hanya akan bersifat sementara. Aku akan membangkitkan Yamato cukup lama untuk membuatnya membantu kita membangun ulang desa ini. Setelah itu, jiwanya akan kembali beristirahat. Boruto tampak ragu, dan Jiraiya melihat ekspresi itu dengan lembut. Kau tidak suka rencana ini, ya? Aku tahu, wajahmu mengingatkanku pada Naruto. Tapi percayalah, Yamato akan rela melakukan ini demi Konoha. Dia selalu menomorsatukan desa. Boruto menggeleng perlahan. Bukan itu, Pervisage. Aku hanya masih belum terbiasa dengan semua ini. Melihat kalian hidup lagi dan membantuku terasa aneh. Aku pikir aku sudah mati setelah mengaktifkan jutsu itu. Jiraiya menepuk bahu Boruto sambil tersenyum. Kalau bukan karena tindakanmu waktu itu, dunia ini sudah dikuasai Otsutsuki. Kadang, pengorbanan besar memang tidak bisa dihindari. Aku dulu juga sering bilang hal itu pada Naruto. Setelah itu, Tobirama mulai menyiapkan ritual Edo Tensei. Ia mengambil sebagian kecil tubuh Yamato dan mencampurkannya dengan debu dari tubuh Sumeaka. Tangannya bergerak cepat membuat segel di udara. Dengar baik-baik, Boruto. Konoha adalah segalanya bagiku. Kalau kau benar-benar shinobi Konoha, kau pasti mengerti. Ia menekan telapak tangannya ke tanah. Tubuh Sumeaka perlahan terkelupas dan berubah wujud menjadi Yamato. Dalam beberapa detik, sosok Yamato berdiri di depan mereka dengan mata kosong. Jiwanya kini dikendalikan penuh oleh Tobirama. Tanpa banyak bicara, Tobirama memberi perintah. Yamato langsung menangkupkan tangannya dan mengaktifkan Mokuton, Shiver no Jutsu. Dari bawah tanah, akar-akar besar muncul dan tumbuh menjadi pohon-pohon yang kemudian membentuk rumah, tembok, dan bangunan baru. Dalam waktu singkat, Konoha tampak hidup kembali. Boruto menatap pemandangan itu dengan kagum. Luar biasa. Konoha benar-benar kembali seperti dulu. Namun tak lama kemudian, tubuh Yamato mulai melemah dan akhirnya jatuh tersungkur. Tobirama menatapnya tanpa ekspresi. Seperti yang kuduga. Tubuh Sumeaka tidak bisa menahan jiwa manusia terlalu lama. Tapi hasilnya sudah lebih dari cukup. Setelah itu, Tobirama menoleh ke Boruto. Ayo ikut aku. Ada sesuatu yang perlu kulihat. Jiraiya hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku akan tetap di sini. Masih banyak hal menarik yang bisa kucari di reruntuhan ini. Kalau ada masalah, aku akan memberi tanda. Tobirama mengangguk. Lakukan sesukamu. Kau sudah cukup lama terkekang di alam baka. Sekarang, Boruto, ikut aku. Ini urusan kita berdua. Boruto berjalan di samping Tobirama. Dalam diam, suara Kurama terdengar dari dalam dirinya. Aku tahu kau masih merasa ini seperti mimpi, Boruto. Di saat-saat terakhir, kau seharusnya mati setelah menggunakan jutsu itu. Tapi tampaknya para dewa masih memberimu kesempatan. Boruto tersenyum kecil. Kau benar, Kurama. Tapi andai saja ayah bisa melihat ini, pasti dia tidak percaya kalau Jiraiya hidup lagi. Tapi, sepertinya selama aku masih hidup, mereka juga bisa tetap ada. Kurama tertawa pelan. Aku penasaran dengan ramalan Gamamaru dan Hakuja. Apa benar ada cara lain membangkitkan semuanya tanpa kau harus menggunakan kekuatan Jogan Mumu? Tobirama yang mendengar percakapan itu tiba-tiba menimpali. Aku tidak pernah percaya pada ramalan, tapi saat aku dibangkitkan, Gamamaru menunjukkan penglihatan masa depan kepadaku. Tentang Kaguya yang akan membantumu. Dan nyatanya itu semua benar. Boruto kaget. Tunggu, bagaimana kau tahu aku bicara dengan Kurama? Tobirama menatapnya dengan wajah datar. Kau sama bodohnya dengan Naruto. Aku ini sensor pertama di Konoha. Kau pikir aku tidak bisa mendengar percakapan mentalmu? Kurama langsung tertawa keras. Haha. Aku sudah bilang, Boruto.
Tidak ada yang bisa lolos dari penginderaan Nidaima.